Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aditya Ardiansyah dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan yang disusun oleh Kartono, memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Zina secara bahasa berarti fasyah, yaitu perbuatan keji. Pengertian zina secara istilah menurut Abdurrahman Doi berarti hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Hal senada juga dikemukakan oleh Ahmad Wardi, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya dikategorikan perzinahan. Dalam istilah bahasa Belanda disebut overspel. Demikian pula termaktub dalam KUHP. Overspel dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan dalam hubungan perkawinan. Sedangkan Noyon Langemeyer mengutarakan bahwa perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah. Sedangkan orang yang tidak terikat dalam suatu pernikahan dalam perbuatan itu adalah turut serta atau medepleger. Tidak jauh berbeda juga dengan pendapat R. Susilo yang menjelaskan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Dasar dapat dipidananya pelaku adalah adanya asas kesalahan atau adanya asas legalitas. Menurut Teguh Prasetyo, mengartikan bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Hal ini berarti pelaku dapat diberikan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur kesalahan. Tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma, menurut Sudarto mengatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana dapat dikategorikan menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide dasarnya berbeda kedua-duanya. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan itu. Tindak pidana perzinahan dalam lingkup hukum pidana di Indonesia termasuk tindak pidana aduan. Artinya, tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana harus terlebih dahulu adanya pengaduan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan. R. Susilo menegaskan bahwa Pasal 284 KUHP merupakan suatu delik aduan absolut. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak istri atau suami yang dipermalukan atau dirugikan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.